Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukrihi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah salat tarawih yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita di akhir-akhir bulan suci Ramadan, di mana ini adalah fase paling menegangkan bagi seorang mukmin dalam melewati pendidikan tarbiyah bulan suci Ramadan, di mana akhir-akhir bulan suci Ramadan ini adalah penentu yang akan menentukan baik buruk, tidak baik, diterima dan tidak diterimanya amalan kita. Sehingga kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya puncak penilaian amal itu ada pada ujungnya, ada pada akhirnya. Kadang 100% niat kita ikhlas di awal bulan suci Ramadan, kemudian di pertengahan ada godaan sehingga berkurang jadi 75%, di sepertiga terakhir menjadi 35%, kemudian bisa habis sampai akhir bulan suci Ramadan. Nauzubillahi min dzalik. Maka sebagai seorang mukmin muslim yang baik, hendaklah kita mengevaluasi diri kita masing-masing di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai justru mendekati bulan suci Ramadan kita lebih sibuk mempersiapkan zahir kita, perkara yang nampak daripada diri kita, daripada justru mempersiapkan perkara yang lebih besar daripada itu, yaitu mempersiapkan kemenangan kita di bulan suci Ramadan ini untuk kemenangan kita kelak di akhirat. Setidaknya perhatikan 5 amalan ini di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Maksimalkan 5 amalan yang dibekalkan oleh Nabi SAW, yang diamalkan oleh Nabi SAW, para sahabat, dan dilanjutkan oleh para ulama, baik itu ulama salaf dan ulama khalaf. Setidaknya para ulama merangkum menjadi 5 perkara, yang mana 5 amalan ini menjadi tolok ukur minimal bisa kita maksimalkan. Di antaranya amalan yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi SAW memasuki Ashrul Awakhir atau 10 hari pertama adalah apa? Menghidupkan malam. Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah riwayat disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir ahya lailahu wa ayqadha ahlahu wa shadda mi'zarhu. Kata beliau, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika memasuki 10 hari terakhir, beliau menghidupkan malamnya. Jadi amalan yang pertama adalah menghidupkan malam-malam kita. Kemudian beliau membangunkan keluarganya. Tentunya beliau membangunkan keluarga untuk melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu qiyamul lail, zikir, baca Quran, tilawah dan lain sebagainya. Kemudian kata beliau, wasyadda mi'zarahu, kemudian Nabi SAW bersungguh-sungguh lebih berijtihad ketika memasuki 10 hari yang terakhir. Bahkan Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau berkomentar, wa kana Nabi SAW yakhussul ashral awakhir bijtihadin la yaf'aluhu fi ghairiha. Bahkan Nabi SAW itu lebih bersungguh-sungguh, berkali-kali lipat kesungguhan Nabi SAW ketika memasuki 10 hari yang terakhir, yang dimana kesungguhan tersebut bahkan tidak didapati di hari-hari sebelumnya. Jadi ada nilai lebih ketika Nabi SAW memasuki 10 hari yang terakhir. Jadi amalan pertama adalah menghidupkan malam kita, tentunya dengan berbagai macam ibadah, baik itu ibadah yang bersifat fi'liyah ataupun ibadah yang bersifat qauliyah. Jemaah salat tarawih yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amalan yang dicontohkan Nabi SAW di 10 hari terakhir ini adalah mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini harus diusahakan. Lailatul Qadar ini harus dicari. Lailatul Qadar ini perlu kesungguhan. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kurang lebih 1000 bulan itu kalau dihitungkan, ada yang menghitung saya berapa? 83,4 tahun kalau nggak salah. Bayangkan jika di malam tersebut kita melaksanakan tilawatul Quran, maka kalikanlah dengan 1000. Kita melakukan qiyamul lail, kalikan 1000 dan seterusnya. 1000 bulan ya, bukan 1000 hari. 1000 bulan. Sehingga Nabi SAW menekankan kepada kita semua, kata beliau, taharrau lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah, usahakanlah, beristihadlah kita dalam mencari Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir di bulan suci Ramadan. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, hadis ini menunjukkan anjuran bagi kita untuk lebih bersungguh-sungguh di seluruh malam di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar ini dirahasiakan. Meskipun ada ulama yang memang bukan ada, jadi banyak ulama yang berpendapat tentang malam Lailatul Qadar berdasarkan dengan datangnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya sedikit kita bahas tentang Lailatul Qadar, ya. Waqtalafal ulama'u, dan sungguhnya para ulama ini berbeda pendapat fi ta'yini Lailatul Qadri, dalam menetapkan Lailatul Qadar. Di antara ulama ada yang menyebutkan berdasarkan hadis yang fenomenal, hiya Lailatul Sab'in wa Ishrin. Ada yang menyebutkan Lailatul Qadar itu pada malam ke-27. Pendapat ini diambil oleh Ubay bin Ka'ab, Ibn Abbas, Imam Ahmad radhiyallahu taala, dan ulama-ulama yang sependapat dengan beliau. Kemudian pendapat yang kedua adalah di setiap malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Berarti kalau 10 hari 21, 23, 25, 27, 29. Di malam-malam ganjilnya, sehingga ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, taharrauha fil ashril awakhir fil witri. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir, di malam-malam yang ganjil. Tentunya yang tadi saya sebutkan malam-malamnya, ya. Kemudian pendapat yang ketiga adalah berpindah-pindah di setiap tahun. Jadi Lailatul Qadar itu tidak tetap pada satu malam, di satu waktu malam tertentu, tetapi berpindah-pindah dari tahun ke tahun. Ini juga disebutkan dalam kitab Fathul Bari oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, arjahul aqwali innaha fi witrin minal ashril awakhir wa annaha tataqallab wa annaha tantaqillu, bukan tataqallab. Jadi lafadznya itu adalah, kata beliau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang artinya pendapat terkuat tentang penentuan Lailatul Qadar itu adalah pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir, dan beliau menambah waktunya itu berpindah-pindah, tidak tetap pada satu malam. Intinya adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan malam Lailatul Qadar itu sendiri meskipun ditetapkan di 10 hari terakhir. Salah satu hikmahnya, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, liyajtahidan nasu fi jami'il asyri, agar supaya manusia itu tidak memilih-milih waktu, bersungguh-sungguh di setiap malam. Bayangkan jika Lailatul Qadar itu ditentukan, ada berapa banyak orang yang malas di malam-malam yang lain, dan ada berapa banyak yang berbondong-bondong di malam tersebut sementara meninggalkan malam-malam yang lainnya. Maka inilah di antara hikmahnya. Kemudian ada memang tanda-tanda. Ada memang apa? Tanda-tanda Lailatul Qadar yang bisa kita dapati. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kata beliau, wa amaratuha an tatlu'a asy-syamsu sabihatuha la syu'a'alaha. Kata Nabi SAW artinya adalah, di antara tandanya adalah matahari paginya, maksudnya pagi Lailatul Qadar tersebut terbit tanpa sinar yang menyilaukan. Jadi hawanya itu lebih cenderung sejuk. Ketika datang matahari terbit, tidak terlalu panas dan tidak terlalu silau, lebih ke adem, ya.
Tentunya di Mojokerto ini agak susah mungkin menentukannya, karena paginya panas, siangnya panas, malamnya panas. Jadi wallahu alam, kita harus lebih bersungguh-sungguh mencarinya di setiap malam. Kemudian itu yang kedua, yaitu mencari Lailatul Qadar. Yang ketiga, di antara amalan di 10 hari terakhir ini adalah memperbanyak doa. Iksarud doa, kata para ulama. Sebagaimana hadis Nabi SAW, di antara doa yang disunahkan oleh beliau di 10 hari terakhir ini adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini adalah doa yang perlu kita rutinkan di setiap sela-sela waktu di 10 hari terakhir ini. Apa artinya? Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pemaaf, Engkau menyukai pemaafan, maka maafkanlah aku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Al-Fawaid, beliau berkomentar, doa adalah ibadah yang paling besar pada malam Lailatul Qadar. Selain qiyamul lail, tilawatul Quran, doa adalah amalan yang luar biasa besar pahalanya di malam Lailatul Qadar, di 10 malam terakhir. Kemudian yang keempat di antara amalannya adalah al-i'tikaf. I'tikaf itu artinya al-mukthu fil masjid. Tentunya berdiam diri di dalam masjid, para ulama berbeda pendapat. Ada yang berdiam diri sepenuhnya di dalam masjid, tidak keluar dari masjid, melaksanakan ibadah di dalam masjid, tidak keluar kecuali hanya hajah insaniyah, hanya kebutuhan manusia saja. Contohnya apa? Makan, buang hajat, buang air besar, buang air kecil dan sebagainya. Ada juga ulama yang berpendapat, di antaranya Imam Syafi'i, yaitu setiap kali seseorang masuk ke dalam masjid dengan niat i'tikaf itu disebut i'tikaf. Dan ini lebih fleksibel. Ini pendapat paling banyak khususnya di Indonesia, pendapat mazhab Syafi'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang besar kaitannya antara bulan Ramadan, terutama 10 hari terakhir, dengan i'tikaf ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Ada kalimat wa antum 'akifuna fil masajid, dan kalian beriktikaf di dalam masjid. Kemudian yang terakhir kita persingkat, di antara amalan 10 hari terakhir adalah memperbanyak tilawah Al-Quran. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Di antara amalan paling besar pahalanya adalah apa? Innama huwa tilawatul Quran. Pertama adalah tilawatul Quran, yang kedua adalah it'amut ta'am, memberi makan, ya, terutama kepada orang-orang yang berpuasa. Di akhir-akhir ini mari saya mengajak diri pribadi dan semuanya untuk lebih berijtihad, lebih bersungguh-sungguh, lebih bersemangat dalam mempersiapkan segala ibadah kita, dalam melaksanakan segala ibadah kita, tentunya dengan tuntunan yang tepat, dengan sunnah yang tepat di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini, sehingga ketika nanti kita bertemu dengan akhir bulan suci Ramadan atau kita keluar dari bulan suci Ramadan, betul-betul kita meraih gelar muttaqin, gelar yang menjadi sasaran orang-orang yang berpuasa. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi fisabilil haq. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.